Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Wafirah Ayu Aprilia akan membahas sedikit mengenai fenomena lika-liku kesuksesan YouTuber Ria Ricis dalam sudut pandang teori pertukaran sosial menurut George Casper Humans. Nama Ria Ricis sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi untuk kita yang sering menggunakan aplikasi bernama YouTube, karena Ria Ricis merupakan salah seorang YouTuber wanita terkenal di Indonesia dengan jumlah subscriber mencapai 31,8 juta yang menjadikannya YouTuber wanita nomor 1 di Indonesia yang mencapai posisi ini. Ria Ricis atau yang kerap dipanggil Ricis ini merupakan wanita kelahiran Batam pada 1 Juli 1995, di mana Ricis memiliki nama asli Ria Yunita yang merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ria Ricis memulai karirnya sebagai seorang selebgram pada tahun 2016 lalu, di mana Ricis mulai mengupload video-video yang populer pada waktu itu di Instagram yang menjadikannya sering diundang di salah satu televisi Indonesia. Pada tahun yang sama juga, di tahun 2016, Ricis mulai membuka kanal pribadi YouTube miliknya dan mulai mengunggah video-video yang berisi hiburan seperti video komedi, parodi, hingga video yang membuatnya semakin terkenal kala itu, yaitu video tentang mainan squishy. Waktu itu, video tentang squishy ini menjadi populer dan tren pada masanya, dan menjadikan salah satu video Ricis yang memiliki jumlah viewers sebanyak 120 juta penonton, dan menjadikan Ricis menjadi sangat terkenal waktu itu, dan bahkan sekarang. Dari video-videonya itu, Ricis mulai mendapatkan perhatian dari banyak orang karena video-video yang diunggahnya dinilai sangat menghibur karena berisikan video-video komedi, parodi, maupun kegiatan-kegiatan menghibur lainnya. Namun, Ricis juga tak luput dari sebuah kontroversi di mana ia juga mendapatkan banyak kritikan bahkan komentar negatif dari netizen. Karena beberapa waktu yang lalu, Ricis sempat mengunggah video kebersamaan dengan anaknya dan juga suaminya melalui kanal YouTube-nya, di mana mereka bertiga menaiki jet ski saat tengah berlibur. Yang memancing amarah netizen adalah anaknya yang diajak untuk menaiki jet ski ini masih berusia kurang dari 1 tahun. Dan hal ini pun memancing amarah dari netizen karena tidak seharusnya Ricis mengajak anaknya yang usianya masih kurang dari 1 tahun itu untuk menaiki jet ski tanpa pengamanan yang lengkap karena dianggap membahayakan. Apalagi Ricis juga seorang yang sangat berpengaruh di media sosial dan hal ini juga dikhawatirkan akan ditiru oleh orang-orang lainnya, sehingga hal ini pun mendapatkan kecaman dari beberapa netizen. Lalu, apa hubungannya persoalan Ricis tadi dengan teori pertukaran sosial? Sebelumnya, di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu teori pertukaran sosial. Jadi, teori pertukaran sosial ini merupakan teori yang dikembangkan oleh George Casper Humans, yang dimana ia menyatakan bahwa teori ini merupakan teori sosial yang menyatakan bahwa hubungan sosial itu terbentuk karena adanya imbalan, pengorbanan, dan manfaat yang menguntungkan kedua belah pihak. Di mana teori pertukaran sosial ini dibentuk karena adanya analisis biaya manfaat yang digambarkan dengan rasio untung dan rugi. Lalu kaitannya dengan persoalan Ricis ini, yaitu di sini Ricis mengadakan hubungan pertukaran sosial dengan orang lain melalui video-video yang diunggahnya di kanal YouTube pribadi miliknya, dan dalam hal ini Ricis menerima imbalan dari penonton setianya di YouTube
berupa AdSense, komentar, maupun prestasi-prestasi yang didapatkan Ricis. Jadi, teori pertukaran sosial itu melihat hubungan antara perilaku dan lingkungan. Jadi, kita dan orang lain berperilaku yang saling mempengaruhi dan di dalamnya terdapat rasio untung dan rugi. Jika dikaitkan dengan persoalan Ricis ini, maka hal ini bisa menjadi hal yang untung dan juga bisa menjadi hal yang rugi. Di mana hal ini bisa menjadi untung apabila Ricis mengupload konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten yang sekedar menghibur tanpa menimbulkan kontroversi, di mana hal ini bisa menjadikan manfaat untuk kedua belah pihak, baik bagi Ricis maupun bagi penonton setia di kanal YouTube-nya. Dan akan menjadi rugi apabila Ricis mengupload atau mengunggah video-video yang kontroversi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di mana hal ini juga tidak hanya akan merugikan Ricis sendiri, juga bisa berdampak pada orang lain, di mana orang lain akan bisa meniru apa yang Ricis perlihatkan di video unggahannya tersebut. Oleh karena saling mempengaruhi antara partisipan dengan lingkungan, maka dari itu Ricis yang sebagai partisipan di sini harus berhati-hati dalam mengunggah setiap konten dan video di channel YouTube pribadinya, karena hal ini akan sangat mempengaruhi bagi lingkungannya atau masyarakat dan penonton setia pada kanal YouTube pribadinya itu. Dan yang terakhir, dari semua persoalan yang telah saya bahas tadi, saya menukil salah satu ayat Al-Quran yang dapat menggambarkan dari persoalan yang telah saya bahas tadi, di mana saya menukil dari Quran surat An-Najm ayat 39-40 yang artinya, dan bahwa manusia itu akan memperoleh apa yang telah ia usahakan atau apa yang telah diusahakannya, dan sungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita perbuat, baik itu kebaikan atau keburukan, kita akan mendapatkan balasan nantinya. Apabila kita melakukan suatu hal yang baik, maka balasannya pun kebaikan. Dan apabila kita melakukan hal yang buruk, balasannya juga adalah keburukan. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan saya kali ini. Apabila dari awal video ini saya buat terdapat kata dan ucapan saya yang keliru, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini pun saya juga masih belajar. Saya akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.